Tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada namanya penggelapan, tidak ada namanya penelantaran, tidak ada namanya sabotase. Dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA. Nak, kamu di mana? Ayo kita ketemu. Nama Susilawati belakangan ini benar-benar menuai sorotan. Ia usai menyanyikan lagu bertajuk Waktuku Kecil bersama ibu-ibu yang mendadak hebohkan jagat maya, wanita asal Lampung yang akrab dengan sapaan Bunda Dor-Dor itu kini justru datang membawa isak tangis. Pasalnya, ia merasa telah tertipu oleh Bang Taun yang tak lain adalah manajernya sendiri. Bang Taun diduga tidak transparan dan mengambil keuntungan sendiri atas popularitas Bunda Dor-Dor. Merasa jengah menyaksikan namanya terseret dugaan penipuan dan penggelapan dari Bunda Dor-Dor, Bang Taun sontak muncul ke hadapan publik. Dengan menggandeng sederet pengacara, ia pun memberikan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Lantas, seperti apakah pengakuan mengejutkan dari pihak Bang Taun? Jadi klarifikasi dari Bang Taun ini karena Ibu Susilawati ini atau sebutannya Bunda Dor-Dor ini kan sudah membuat berita atau pernyataan di media sosial baik di TikTok, IG maupun di teman-teman pers yang sifatnya nasional. Pertama tuduhannya adalah bahwa Bang Taun ini menipu. Yang kedua, selama di Jakarta dia hanya dapat 15 juta. Yang ketiga ada sabotase di nomor handphone yang nomor handphone Bang Taun ini dimasukkan dalam akun sosial medianya Bunda Dor-Dor. Semua tuduhan itu tidak benar. Terkait dengan penerimaan uang itu ternyata kan yang diterima adalah 36.700.000. Yang ketiga, setiap ada endorse, berikut bayarannya berapa, honornya berapa, itu selalu diberitahukan oleh dari Bang Taun ke Bunda melalui WhatsApp dan semua ada buktinya dan disetujui. Begitu juga aliran uang dari yang endorse, ada honor-honor itu semua tercatat dan semua ada buktinya. Dari TV berapa, mungkin dari rumah makan berapa, itu semua ada. Ada semua udah kita klarifikasi. Kemudian kita udah serahkan ke lawyernya Bunda Dor-Dor. Tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada namanya penggelapan, tidak ada namanya penelantaran, tidak ada namanya sabotase. Ini kita klarifikasi, ini bukan masalah nominal ya, tetapi kan nama baik dari Bang Taun ini seolah-olah ini kan kalau kita lihat di Google aja kita cari searching seolah-olah nipu, seolah melakukan kejahatan gitu. Oh, dari awal emang Bunda yang mau minta bantuan dari saya. Dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya. KP dia. Sedangkan itu ada buktinya saya. Atau mau denger ya? Nah ini ada kata-kata dia sendiri. Kalau dia yang minta saya ganti nomor saya. Bro, tahu nak. Nah, udah saya sudah setuju. Saya udah nelpon suami dan ngomong sama anak saya yang tua. Tempel lagi yang nomor HP itu gimana caranya? Di IG, di Facebook, di TikTok. Kirim nomor dan anak kan mau sinempel ya. Nomor kamu aja yang udah diubah jadi Dino. Nah, uyun kah nyama penai. Itu diartikan ya? Iya. Yang terakhir itu dia ngomong adalah nomor itu sudah diganti dengan Dino, admin saya. Nomor admin endorse saya yang biasa. Tolong dibantu, saya nggak ngerti. Berarti kan di sini dia yang mau minta bantuan kepada kita, bukan saya yang mau menawarkan diri atau memaksa dia gitu loh. Tapi bahasa dia kan seolah-olah kayak saya yang memaksa gitu. Ya saya membantu dia. Dan di Lampung itu ada beberapa endorsean pun yang ditanyakan ke saya termasuk di 12 poin, itu pun ke rekening dia karena saya nggak mau megang duit dia tadinya. Saya cuma membantu untuk
endorse ini gitu. Tapi budgetnya sekian, langsung ke rekening dia. Kenapa itu sampai di Jakarta itu ada yang ke saya? Karena dia kan ngomong ada duit. Saya ini bantu, ya udah gini aja mak. Nanti uang itu saya kumpulkan, ya kan? Duit yang pengeluaran di Jakarta saya talangin gitu loh. Saya ngebantu dia. Tak sekedar memberikan klarifikasi terhadap tudingan yang dilemparkan oleh Bunda Dordor, pihak Bantaun sempat pula menguak rencana hukum yang akan mereka tempuh bila persoalan ini semakin berbuntut panjang. Ya, pihak kuasa hukum Bantaun mengaku siap mengambil langkah hukum bila Bunda Dordor tak kunjung meminta maaf kepada sang klien. Terkait langkah-langkah hukum, apa yang mau kita buat nanti akan kita diskusikan pastinya dengan tim pengacaranya Bang Taun. Tapi yang jelas, ini bukan persoalan mengambil duit ataupun menilep duit. Ini lebih, ya sebenarnya yang kami nilai, perbuatan-perbuatannya mereka ini lebih menyerang kehormatan. Nah, jadi merusak nama baiknya beliau. Nah, intinya kalau untuk ada dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Bunda Dordor dan suaminya, itu kami lagi sedang kaji. Nantinya mungkin kalau memang sudah kelewatan, kami akan melakukan langkah hukum. Kami cuman dari Bang Taun ini meminta bahwa pernyataan-pernyataan Bunda yang sifatnya mengarah ke dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong itu untuk dicabut dan diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi semua pendapatan yang didapat oleh Bunda itu sebelum debat itu selalu Bang Taun ini selalu menyampaikan ke Bunda Dordor ini honornya sekian, oke nggak? Oke. Ini sekian, oke gitu. Ya, benar. Dan beberapa juga langsung dibayarkan ke Bunda. Jadi tidak ada yang namanya tidak transparan. Bahkan dari honor itu pun tidak ada. Oh, ini sekian persen buat Bang Taun, nggak ada. Nggak ada saya. Nggak ada. Kemunculan Bang Taun ke muka publik memang tidak lepas dari rasa kecewa yang berkecamuk hebat di hatinya. Usai menyaksikan Bunda Dordor membagikan sederet video yang menodai nama baiknya. Dan kekecewaan itu pun semakin menjadi-jadi, lantaran belum lama ini Bunda Dordor sepakat pula menyelenggarakan konferensi pers. Aksi-aksi Bunda Dordor itulah yang akhirnya memaksa Bang Taun untuk ikut bersuara dan menceritakan apa yang terjadi menurut sudut pandangnya. Padahal sebelum ini Bang Taun berharap untuk menyelesaikan kisruh ini secara kekeluargaan. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA. Nak, kamu di mana? Ayo kita ketemu. Pasti saya jelaskan rinciannya apapun yang dia tanya ke saya. Bukan malah ngeheboh-hebohin kayak gini. Saya juga nggak mau heboh-heboh kayak gini, gitu loh. Sampai kemarin itu aja, kan tahu-tahu dia nyawa pengacara. Nemuin saya juga sebenarnya nggak mau pakai pengacara. Kita kan bisa ketemu ngobrol. Ya, dia bawa pengacara, ketemu saya. Disuruh klarifikasi ke kantor mereka. Hari Kamis kalau nggak salah. Tak tahu Rabu ngumpulin pers untuk ini peskon namanya ya. Peskon ini gini. Ya kan aneh, kita mau ketemu besok, dia peskon. Ya udah saya telepon pengacaranya, udah kita Sabtu aja ketemu, gitu loh. Habis itu Sabtu ketemu, Jumat dia bikin berdua suaminya. Dengan menuduh saya yang macam-macam. Mensabotase nomor segala macam, ngomong saya ini benalu, saya nggak terima dia bilang benalu. Ya kalau nggak ada saya dia mau kemana? Dia ngerti nggak di Jakarta gitu loh? Kan saya yang nganterin dia kemana, kesini, kesana, kesini. Artinya ketika ada di sini ada namanya indikasi penipuan, maka akan kita kenakan di pasal 372, 378 ya, artinya penggelapan dan penipuannya ya Mbak ya. Untuk masalah kurungan penjaranya sekitar 4 tahunan, seperti itu. Kalau misalnya ditemukan adanya indikasi pidananya, seperti itu Mbak. Saya terlalu sakit, nak. Sebelum saya ini sampai saya lupa saya ingin merubah nasib keluarga saya. Saya berandai-andai saya dapat pulang, saya dapat duit banyak. Saya daripada cuci piring, saya masak nggak dibayar. Demi keluarga, saya mengatur penghasilan suami yang sedikit saya bilang cukup. Tapi saya diginiin, saya nggak tahu
katanya diundang di TV. Saya nggak pernah melihat kontrak-kontrak atau saya tanda tangan. Saya begitu capek, 4 stasiun TV, saya diajak ke rekaman. Katanya kalau rekaman, Mak, aman Mak. Kalau dapat 1 miliar, punya Mak 100 juta, saya senang walaupun saya sudah nggak sanggup. Saya sudah nggak sanggup malam karena saya ada asam urat. Sampai saya bilang, tembak, minum Mak, minum. Saya jawab, nak, walaupun kamu 10 botol kasih saya minum. Saya sudah nggak sanggup. Sebentar lagi Mak, 1 ini lagi Mak. Saya itu dipaksa, cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa. BT TikToker Mbak, ya cukup terkenal lah di Lampung gitu kan. Ya mungkin ya namanya kita yang orang polos ya percaya aja kan, apalagi udah Bun ikut saya ke sini pulang dapat duit sekam gitu kan, mungkin ada iming-iming lah sebelumnya yang kita nggak tahu Mbak. Ya itulah alat namanya, ya maafnya namanya tidak mengerti kan, bundanya polos Mbak, saking polosnya. Seolah tak ingin ketinggalan, suami dari Susilawati alias Bunda Dordor pun ikut buka suara. Melalui video yang diunggah di media sosial, ia pun membagikan cerita-cerita baru serta meluapkan kekecewaannya terhadap Bang Taun. Tentunya, hal itu sampai ke telinga Bang Taun. Dan dalam klarifikasinya beberapa waktu silam, Bang Taun pun menjelaskan jika dirinya sempat meminta untuk bertemu dengan suami Bunda Dordor. Akan tetapi, ajakan dari Bang Taun tidak disambut oleh suami Bunda Dordor. Jangan mengaku sok jadi pahlawan seolah-olah itu job dari CBT. Tanggal 22 Desember 2024, istri saya dipanggil ke Jakarta untuk undangan salah satu stasiun TV. Dan di sini CBT berusaha ingin mendampingi istri saya ikut ke Jakarta. Atau memang Bunda langsung yang mendapatkan undangan baru abang yang... Ya memang itu undangan dari sana. Dari pihak TV. Ya. Selama di Jakarta, semua kebutuhan CBT dari rokok, sendal, ya transportasi itu ditanggung oleh istri saya atau Bunda Dordor. Ada salah satu acara di televisi, itu hostnya menanyakan, Bunda sudah sukses ya Bunda, sudah banyak job-job yang mengalir. Jadi berapa angka gadgetnya Bunda? Nah disitulah istri saya menjawab tidak tahu. Nah disinilah PT menekan istri saya untuk membuat klarifikasi. Mak, tapi saya nggak ngakal-ngakal kamu kan Mak? Nah, Mungkin dibilang dia orang saya ngakal kamu. semua duit yang dapat manggung-manggung alhamdulillah saya udah bisa ngisi-ngisi kulkas, udah bisa. Dan disitulah saya kasihan lihat istri saya ini sampai menangis dia. Ya perkiraan itu sekitar hampir 15-an. Ya makanya itu kan saya kirim ke dia 15.500.000 itu udah apa namanya? Bersih buat talangan itu. Dan dia tuh bukan 15.500.000 yang dapat dia itu. Berapa tuh Bang? Semuanya total itu ada 36.700.000 pendapatan dia itu bersih ke dia. Ada buktinya tuh Bang? Ada buktinya. Kan kemarin udah saya paparkan di pengacara mereka. Tanggal 26 mereka kembali ke Lampung. Setibanya di Bandara Raden Intan, disitulah si R dan si PT ini tidak ada pun ngobrol sedikit pun ataupun menyerahkan istri saya kepada saya selaku suami. Memang etika dan attitude-nya tidak punya. Nah disinilah ayah merasa tersinggung. Kata dia suaminya nggak mau bertemu saya lah. Salah saya apa? Saya pengen ketemu dia terus. Ibarat katanya biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. 2 Januari. Ya. Nah dijawab dia, iya Mak aman, nanti ngobrol ya Mak sama ayah, nggak apa-apa kok biar nggak ada salah paham, juga kan belum pernah ngobrol sama ayah. Sekali lagi makasih, nggak usah Nak, nggak salah paham, sekali lagi terima kasih. Kenapa Mak? Kan silaturahmi, kata saya. Langsung aja ke jawaban dia, Mak dan nelpon Bapak, dia nggak mau ketemu sama kamu. Dulu kawan, sekarang lawan. Kira-kira itulah yang dapat menggambarkan perseteruan antara Bang Taun dan Bunda Dordor. Mereka yang sebelumnya kompak hadir di layar kaca, kini harus terlibat perseteruan panas. Inilah yang sungguh disayangkan oleh Bang Taun.
Lantas, seperti apa penjelasan Bang Taun terkait awal mula pertemuan mereka dari sudut pandangnya? Kenal dulu waktu saya live di Jogja, waktu liburan sama keluarga. Dia masuk live saya di TikTok. Ya menanya-nanyakan ya. Akhirnya kami saling follow dan dia ngechat kayak telunjuk gitu kan. Oh iya, saya basa-basi lah ya kan. Gini. Akhirnya tibalah dia itu manggung di Metro waktu itu. Manggung di Metro itu saya live, dia live, kami bergabung. Dan janjian lah bertemu pada saat itu. Pada saat itu janjian bertemu sampai di Metro itu yang ngobrol lah. Foto-foto sama saya, teman-temannya segala macam ya. Habis itu saya menanyakan kepada beliau memang waktu itu. Menanyakan kepada beliau, viral ini udah dapat apa gitu. Ya kan? Setelah itu beliau ngomong ya nggak dapat, dia nggak paham dan minta bantu. Ya kan? Dan saya juga ya udah ayo kita bantu kalau emang mau dibantu gitu loh. Dan akhirnya ya terjadilah yang ke Jakarta itu. Ya nggak ada sepakatan apa-apa. Dia hanya membantu. Hanya membantu dia. Nggak ada. Kita nggak ada hitam di atas putih karena dia itu dari Lampung, saya juga dari Lampung, ya saya ngebantu dia. Apalagi saya emang udah nggak ada ibu kan. Ketika dia nangis-nangis seperti di konferensi kemarin, ya terenyuh hati saya untuk membantu dia. Ya udah saya bantu gitu loh. Ada fee-nya nggak sih buat abang sendiri? Fee apa ini? Fee maksudnya ngebantu Oh nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada saya itu minta gaji segala macam, nggak ada. Saya emang nggak digaji, saya ngebantu dia. Bahkan saya ya pulang aja anak istri saya tinggalin gitu loh. Ya kan? Demi membantu dia berhari-hari. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.